Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari POMG SMA Alpha Centauri mau berdiskusi dengan Umi, mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan di hati ya. Ini mengenai bagaimana Umi untuk menjaga biar tetap bisa menimba ilmu di tengah kesibukan Umi selama ini. Masya Allah ya, ini Teteh bersyukur karena diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah. Justru malah dengan diminta tausiah itu jadi terpancing ya, termotivasi untuk saya harus lebih duluan belajar gitu ya. Makanya nggak ada waktu untuk tidak belajar gitu ya. Ketika belajar tuh sebenarnya kalau Teteh bukan untuk orang lain ya. Kalau kita belajar dari guru-guru, para ulama gitu, dari buku membaca, itu sebenarnya nasihat buat diri sendiri. Nah ketika itu sudah jadi nasihat untuk diri sendiri kan lebih enak ya kalau menyampaikan, karena udah mencoba dulu, berusaha untuk ngamelin gitu. Tuh. Tapi kan padahal Umi ya, dilihat ini katanya full banget jadwalnya. Dan dalam satu hari ini aja kata timnya setelah ini akan ada lagi. Nah habis itu nanti kan mungkin istirahat tuh waktu dalam satu hari itu Umi, sore hari kah atau malam hari kah Umi? Misal bisa baca buku. Ya inilah kenapa dibatasi, karena kan seorang pendakwah itu dia juga harus belajar lagi, ditambah pelajaran itu kan bukan hanya untuk disampaikan, tapi untuk dirasa-rasain lah gitu. Maka kenapa sangat antri lama gitu, karena ada waktu khusus belajar. Kalau malam Teteh khusus belajar, ada belajar tafsir lagi, belajar ada hadis, ada belajar fikih. Teteh belajar lagi, karena banyak ulama-ulama yang ilmunya lebih tinggi, yang Teteh harus banyak belajar. Itu kalau malam hari. Kalau sore hari ada yang ngajar, tapi tidak setiap sore, tapi itu waktu untuk mempersiapkan materi untuk besok. Materi untuk selanjutnya kan harus ada referensi, bikin PPT, bikin poin-poin seperti ini nih. Pengajarnya iya, ada pengajar, tapi Teteh untuk memberikan membuat materi itu Teteh sendiri yang meramu. Tapi kan dari input dari para pengajar Teteh gitu. Jadi Umi ya, meskipun kita juga sebagai pengajar, pendakwah, itu saya pikir tuh kita tuh udah yang paling pintar aja kayak gitu. Ternyata harus itu lagi, belajar lagi. Kalau dalam seminggu Umi, apakah ada dalam satu minggu itu misalnya yang Umi itu saya nggak terima nih, ceramah gitu? Pernah kayaknya. Belum pernah ya, selalu ada yang liburnya hari Sabtu biasanya, karena Sabtu itu untuk acara keluarga. Teteh harus punya time ya dengan keluarga, dan itu pun ketika kumpul keluarga itu mereka belajar, bermajelis. Kita kajian Quran, kita sambil makan-makannya 3 jam, belajarnya setengah jam. Itu Sabtu dengan anak-anak, cucu, menantu yang di Bandung harus hadir, dan itu pakai Zoom. Ya, Zoom kalau yang di luar negeri bisa ikut. Ya, karena itu kan butuh, keluarga itu butuh dipersatukan hatinya dengan bermajelis dan ya berilmu. Itu Umi yang sebagai pendakwahnya apa ada mendatangkan misalnya? Justru yang ngisi materinya kalau Umi kan ini kan bagian sesepuhnya, jadi lebih ke motivasi, mengingatkan kembali betapa kita tuh butuh cara bagaimana untuk terus bisa silaturahim. Nah yang mengisinya malah menantu dari Abu Dhabi, tafsir, karena beliau memang imam ya di sana. Alhamdulillah, jadi ilmunya lebih tinggi daripada Umin ini, dan itu tidak berat Umin ini untuk mempersilahkan kepada menantu untuk menjadi pemateri. Masya Allah. Jadi gantian gitu ya, Sabtu. Oh, Masya Allah. Itu bisa karena menghanca Qurannya tuh dari satu halaman ambil satu ayat. Anak-anak harus mengerti Quran itu apa isinya. Walaupun mungkin sedikit-sedikit, setiap minggu hanya satu ayat, tapi kan nambah terus. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Jadi dapat mantu yang kayak gitu. Alhamdulillah, karunia Allah. Doakan ya supaya istiqomah. Beliau tuh orangnya suka nggak mau diumumin sebenarnya. Tapi ya emang begitu, bahwa kita itu kalau belajar jangan melihat usia. Kalau ilmunya lebih tinggi dari kita belajar. Iya. Tuh, Masya Allah. Tuh, itu
Ini waktu yang ini jadi melebar nih jadinya. Waktu Umi menerima, oh ya gitu, ini mangga jadi mantu saya, itu memang apa harus kayak Oh, ada penelitian. Penelitian di DT ya waktu itu. Alhamdulillah penelitian tuh melihat dulu, nanya ke orang yang terdekatnya, akhlaknya bagaimana. Kan kadang ada orang yang berilmu tapi akhlaknya enggak baik ya. Kalau ilmunya luas, lihat akhlaknya istikharah, ya sudah gitu. Alhamdulillah pas anaknya mau. kayaknya perlu ya kita ya Mi ya, kalau sudah di usia-usia kayak saya kayak gini nih Siap-siap untuk menantu, calon menantu. kriteria mantu yang ya bisa juga menambah ilmu seperti mantunya Umi gitu. Masya Allah tabarakallah. Ini soal ini nih, kebugaran. Saya lihat tuh Umi di usia yang saat ini tuh saya amazed banget. Wah, masa sih umur Umi segitu dengan Ya doain ya, ada aja kalau peluk-peluk gitu mungkin kalau kecapean ya. Jadi suka belajar dari Rasulullah SAW tuh sehat banget gitu ya. Sakitnya hanya 2 kali, berarti benar-benar terjaga ya. Kayak kebiasaan bangun pagi, jadi mungkin sebelum subuh harus sudah bangun, itu kan seger. Terus udah gitu kebiasaan cepat tidur, cepat bangun. Itu malam itu jam 9 kadang setengah 10 ini sudah tidur. bangun jam berapa Mi? Bangun rahasia ya. Nah, bangun lebih cepat karena itu kan seger ya. Terus pagi-pagi, teteh pada subuh itu ngajar santri, anak yatim piatu apa itu setiap subuh. Ngajar fikih, ngajar segala macam ke anak-anak santri. Umi merasakan Umi semakin bugar gitu. Semakin karena kan bertemu anak-anak, kita bisa menumpahkan kasih sayang buat mereka yang nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, para penghafal Quran itu setiap pada subuh. Ada 20 Ada 45, ada 45. Tapi yang diajarin sama Mini memang 29 ya. Terus abis itu, nah itu tidak boleh diganggu. Abis ngajar itu teteh harus gerak keluar rumah, lihat langit, lihat udara, setengah jam minimal jalan kaki. Jalan kaki, ya 30 menit minimal. Di depan di taman lihat bunga-bunga sambil ya metik-metik bunga yang nggak perlu, terus udah gitu menghirup udara sambil zikir. Itu resep yang paling nikmat dan itu nggak usah mikir apa-apa, benar-benar zikir aja sambil olahraga setengah jam. berarti itu enggak Umi sendirian itu? Sendiri, kalau ada orang lain jadi curhat nanti. Iya, jadi ngobrol jadinya ya. Dia paling lihat burung-burung, lihat bunga, menghirup udara setengah jam. Itu sekitar jam berapa mulainya? Jam 6 sampai jam setengah 7 atau jam setengah 7 sampai jam 7. Pokoknya persiapan mau siap-siap ceramah ya. Itu pagi benar-benar habis ngajar harus. Itu kayak wajib aja. Masya Allah, bisa tuh. Kurang kayaknya sih setengah jam, kurang kayaknya harus. Tapi itu istiqomah. Al-Quran tadi kapan? Setelah sholat subuh? Baca Quran, baca Quran itu di tahajud mungkin ya. Teteh kalau sholat tahajud itu sambil ngehanca. Nganca tuh kayak halaman yang kita baca itu dipakai sholat tahajud. Jadi satu rakaat satu halaman kan dapat itu hampir setengah juz. Berarti tinggal nambah. Itu mungkin buat Umi yang sudah hafal Enggak hafal sih, Umi ini belum hafal semua, tapi pakai Quran. Enggak apa-apa. Kalau tahajud kan sunnah. Kita sujud, kita taruh di lantai dulu. Dipegang teteh. Kan Qurannya kecil. Itu kayak di Mekah kan gitu. Iya. Insya Allah, kebayang nggak kalau kita tahajud, dia baca Quran langsung terus kita kan belajar memahaminya. Kalau di jiwa itu nikmat sekali ya. Itu teh baru berapa persen lah. Gimana kalau yang benar-benar hafalan, bukan hafalan, fahamnya itu yang Masya Allah pasti menikmati ada pesan-pesan langsung dari Allah lewat Quran dengan kita dalam keadaan sholat pasti akan beda. Jadi itu tidak sekedar membaca tapi juga kita tahu tafsirnya apa tentang itu ya. Masya Allah. Belajar tafsir, teteh belajar, gurunya ada berapa? Tafsir tuh ada 3 orang guru tafsir. Ya ada yang teteh datang, ada yang lewat Zoom. Datang. Kan kalau ilmu harus mendatangi. Tapi ada yang ngajarnya dari luar negeri berarti kan lewat Zoom. Tapi kalau yang datang teteh datang. Masya Allah.
tabarakallah. Alhamdulillah. Ini mungkin kita sudah banyak menyita waktu Umi, Teteh ya. Karena di ini kan tadi jam 11 sudah selesai. Ini sudah jam berapa? Terima kasih banyak dari kami. Saya juga mewakili dari Pusdai Jawa Barat. Terima kasih banyak atas kesediaan Umi untuk mengisi acara kita pada hari ini. Sama-sama Pusdai, berkah terus ya. Teteh Mas sudah menjadi apa ya, sering kesini ya dari sejak dulu ya, dari sejak muda ya sering di sini. Alhamdulillah berkah ilmunya berkah. Amin amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.